tentang takdir atau qadar yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, pada makhluknya. Kita meyakini bahwa apa yang terjadi, yang ada di dunia ini, semua adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan aslul qadari sirrullahi fi khalqih. Dasar daripada qadar merupakan rahasia Allah pada makhluknya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang diberitahu tentang apa kadarnya itu, takdirnya. Nah, dalam masalah qadar ini kaum muslimin terbagi menjadi tiga kelompok, tiga bagian. Ada kelompok yang menolak, ada kelompok yang meyakini sepenuhnya sehingga pasrah begitu saja, ada yang pertengahan. Kelompok yang menolak yang kemudian dikenal dengan nama kelompok Qadariyah, atau nama kelompoknya adalah Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok yang menolak takdir karena hanya mengandalkan rasio. Bagi kelompok ini, akal itu didahulukan daripada wahyu. Akal didahulukan daripada wahyu. Sebab tanpa akal tidak bisa memahami wahyu. Maka bila mana wahyu itu bertentangan dengan akal, maka yang didahulukan adalah akal. Ini menurut kelompok yang pertama ini, yaitu kelompok Qadariyah, yang kemudian dikenal dengan nama istilah Al-Mu'tazilah. Jadi mereka meyakini bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah hukum alam, dan yang terjadi pada manusia adalah pilihan manusia, perbuatan manusia. Seperti kita misalnya haus, mau minum, ya, urusannya ada pada kita, mau minum atau tidak. Ya. Kalau pengen dapat uang ya harus bekerja. Ya. Itu logikanya seperti itu. Sehingga kelompok ini dikenal sebagai kelompok yang tidak percaya dengan adanya takdir. Oh, hasil manusia adalah ditentukan oleh manusia itu sendiri. Ya, kesuksesan manusia, ya manusia itu sendiri yang menentukan mau sukses atau tidak. Kelompok yang kedua adalah kelompok Jabariyah. Jabariyah itu meyakini bahwa apa yang terjadi pada diri kita ya sudah ditentukan seperti itu. Tidak ada pilihan bagi manusia. Udah pasrah begitu saja. Kelompok ini kelompok konservatif. Ya. Jabar. Makanya disebut Jabariyah karena mendasarkan pemikiran pada al-jabr. Jabar itu artinya sudah dipaksa. Manusia sudah dipaksa atau ditetapkan seperti ini wujudnya, seperti ini nasibnya. Mau nasibnya kaya atau miskin, nasibnya senang atau sedih, itu sudah ditetapkan. Apa akibatnya? Akibatnya kelompok ini tidak melakukan ikhtiar, tidak melakukan usaha-usaha ya, dalam menentukan nasibnya. Ya. Sehingga ketika ada ya ini kisah ada seorang pencuri
pencuri pada masa Khalifah Umar. Karena sudah tertangkap dan diadili, Umar memutuskan bahwa hukumannya adalah potong tangan. Apa kata pencurinya? Wahai Amirul Mukminin, janganlah Anda memotong tangan saya. Kenapa? Karena saya mencuri ini takdir Allah. Karena Allah takdirkan saya mencuri, maka saya mencuri. Apa kata Umar? Umar seorang pemimpin yang cerdas dan cerdik, jawab lagi, saya pun memotong tangan kamu atas takdir Allah. Jadi kelompok Jabariyah itu kemudian menggunakan keyakinannya itu untuk tidak mau melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Jadi karena beranggapan bahwa apa yang terjadi pada dirinya atau apa yang terjadi di dunia ini, ya itu sudah ketentuan. Sepenuhnya tidak ada pilihan bagi manusia. Sedangkan kelompok yang pertengahan, yang meyakini adanya takdir, tapi juga meyakini atau mewajibkan adanya ikhtiar. Gabungan antara yakin pada takdir Allah tapi juga melakukan ikhtiar. Kelompok ini yang moderat, kelompok yang pertengahan. Kelompok ini yang diikuti kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok Ahlus Sunnah. Dalam kelompok keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah, memiliki kehendak. Manusia juga memiliki masyiah. Manusia memiliki kehendak. Hanya saja kehendak Allah atau masyiatullah itu berada di atas masyiah khalq, masyiah makhluk. Kehendak Allah di atas kehendak manusia. Sehingga bisa saja terjadi ketika manusia melakukan ikhtiar, berarti memiliki kehendak, memiliki masyiah, tapi masyiahnya tidak sama dengan masyiah Allah. Maka yang terjadi adalah masyiah Allah. Konsepnya masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Dan apa saja yang tidak dikehendaki terjadi maka tidak terjadi. Nah, mengenai masyiah, manusia punya masyiah. Kita manusia, makanya manusia diberi sensitif. Manusia diberi akal. Manusia diberi akal itu. Dengan akal itu bisa menimbang, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akalnya kemudian manusia pun bisa menentukan mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Paham, bisa memahami khitab, bisa memahami arahan itu. Nah, dengan memahami itulah kemudian ketika manusia memilih sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Allah, maka manusia mendapatkan sanksi. Ketika memilih sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Allah, maka manusia akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan yang lebih baik. Ini manusia punya masyiah. Kita seringkali membuat rencana-rencana.
besok saya akan melakukan ini. Nanti malam saya akan bangun. Ya. Lusa saya akan melakukan hal yang demikian. Ini rencana. Maka dalam ketentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita memiliki suatu rencana pada masa yang akan datang, maka sertakan kalimat insya Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Janganlah engkau mengatakan inni fa'ilun dzalika ghadan, sungguh saya akan melakukan yang demikian besok pagi. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Artinya apa? Istisna atau pengecualian dalam setiap rencana-rencana ini menjadi suatu keharusan bagi kita, menyertakan kalimat insya Allah. Jadi kalimat insya Allah ini bukan kalimat untuk tujuan yang negatif ya. Tujuan yang negatif biasanya orang mau menyalahi atau orang nggak mau menghadiri suatu undangan lalu bilang insya Allah. Ketika ditanya kenapa nggak datang, kan saya bilangnya insya Allah, bukan saya bilang mau datang. Ini bukan seperti itu. Jadi insya Allah itu bukan alasan untuk menyalahi janji-janji yang telah kita lakukan itu. Justru setiap rencana-rencana yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang, kita harus menyertakan kalimat insya Allah. Illa ayyasha Allah. Ini menunjukkan bahwa masyiah kita itu, masyiah manusia berada di bawah masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia itu sudah melakukan tindakan berupa ikhtiar karena adanya masyiah, adanya kemauan, adanya kehendak yang dimilikinya, lalu ternyata hasilnya tidak sama, hasilnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maka sikap yang harus kita lakukan adalah ar-ridha. Ar-ridha bil qada, ridha dengan qada, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa inilah yang terbaik. Yang terjadi saat ini adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Sikap yang harus diambil adalah sikap ridha, menerima, ridha dengan qada. Misalnya diberi rasa sakit, yakin bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah, maka ridha. Ikhtiarnya apa? Berobat. Berobat itu ikhtiar. Menjaga kesehatan dengan makan yang halal dan thayyibah itu juga bagian dari ikhtiar. Tapi apakah semua ikhtiar itu berhasil? Ikhtiar bukan penentu hasil. Jadi ikhtiar itu bukan penentu hasil. Karena ikhtiar itu adalah masyiah manusia, kehendak manusia. Yang menentukan hasilnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kasus kita sudah berusaha menjaga kesehatan, kan tujuannya agar tidak sakit, tapi faktanya sakit juga, kan itu sakit. Nah, ketika kita sakit, maka kita yakin bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya adalah melakukan ikhtiar berikutnya. Kalau sebelum sakit kita ikhtiarnya adalah menjaga kesehatan,
ya, makan makanan yang bergizi, yang karakternya adalah halalan thayyiban, halal dari segi zatnya, halal dari segi sumbernya, kemudian thayyiban maknanya thayyiban li nafsihi, cocok untuk dirinya. Udah berusaha, ya, ternyata sakit juga, ya. Sudah berolahraga secara teratur agar sehat, ya, ternyata sakit juga. Maka lakukan ikhtiar berikutnya, karena perintahnya adalah tadawaw, berobatlah ketika sakit, ya, tadawaw. Nah, tadawaw atau berobat itu adalah ikhtiar berikutnya. Maka lakukan ikhtiar dengan cara berobat. Kesembuhannya itu dari Allah. Yang menentukan sembuh atau tidak itu Allah yang menentukan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Jadi kesembuhan itu dari Allah. Tugas kita adalah melakukan ikhtiar berupa berobat ketika sakit, ya. Apakah setiap orang yang berobat itu sembuh? Belum tentu, kali itu, ya. Bisa ya, bisa tidak, itu. Karena tadi, ya, bahwa ikhtiar itu bukan penentu hasil, ya. Kalau ikhtiar itu penentu hasil, maka setiap petani panen. Setiap petani yang menanam padi, dia akan panen secara pasti. Buktinya banyak petani yang bangkrut, ya. Yang ditanam padi, ya, panennya rumput. Karena padinya mati, rumputnya lebih banyak. Bisa jadi, ya. Petani hanya bertugas melakukan ikhtiar menanam. Yang menumbuhkan padinya itu Allah. Yang menumbuhkan pohon-pohon Allah. Demikian juga yang mengeluarkan buahnya. Pohon ini bisa berbuah karena Allah mengendaki adanya buah tersebut. Bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Nah, perbedaan inilah yang memberikan dampak, ya. Kalau penganut Ahlus Sunnah, ya, akan ridho dengan apa yang terjadi, ya, dengan apa yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, ya, sehingga lega hatinya, ya, tidak mudah stres, ya, karena kegagalannya bukan semata-mata karena dirinya tidak mampu melakukan ikhtiar. Karena bisa jadi ikhtiar itu sudah maksimal tapi tidak membuahkan hasil yang diinginkan itu, maka ridho, lega hatinya, ya, tidak mudah stres. Demikian juga ketika berhasil, ikhtiarnya berhasil, maka tidak berbangga diri, melampaui batas, ya, sampai dirayakan, berpesta karena merayakan keberhasilannya, karena menganggap bahwa keberhasilan yang diraihnya semata-mata adalah hasil usahanya, ya. Jadi ada dampak-dampak daripada keyakinan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum pertanyaan, saya mengusulkan kalau bisa nanti di akhir kajian ini dikasih waktu sejenak untuk jamaah untuk bertanya, Ustaz, biar nggak kebablasan waktunya. Pertanyaan saya gini, Ustaz. Kalau kelompok Mu'tazilah kan kelompok yang mendahulukan akal, ya, Ustaz, ya. Bagaimana dengan ulama yang ijtihad, Ustaz? Ijtihad itu kepokan akal juga, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ijtihad itu bukan mendahulukan akal atas nas. Kenapa dilakukan ijtihad? Karena tidak ada nas, ya. Tidak ada ijtihad, ini kaidahnya, tidak ada ijtihad bersamaan dengan nas, ya. Tidak ada ijtihad bersamaan dengan nas. Ketika tidak ada nas,
Nasnya tidak ada. Nas itu dari Al-Quran maupun Sunnah. Tapi kejadian ini harus ditetapkan hukumnya, ya, karena harus ada hukumnya. Ini boleh atau tidak boleh, jadi gitu ya, haram atau halal. Maka para ulama mengerahkan kemampuannya berdasarkan ilmu, ya, ilmu yang dimilikinya, ilmu untuk ijtihad, itu mengerahkan segala kemampuannya untuk menetapkan, ya, status hukum tersebut melalui penalaran, ya, dengan qiyas misalnya, membandingkan dengan kasus sebelumnya yang sudah ada hukumnya. Ini namanya ijtihad, ya, ijtihad, yang kebanyakannya, ya, ijtihad itu dilakukan oleh para ulama fikih, ya. Maka banyak masalah-masalah fikih yang bersifat ijtihadiyah itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena hasil ijtihadnya yang berbeda. Jadi kalau ada nas yang qat'i, nasnya itu pasti, sharih, jelas, maka tidak ada ijtihad di sini. Ya, tidak ada ijtihad bersamaan dengan nas. Tapi ketika tidak ada nas, ya, dalil Al-Qur'an maupun Sunnah sudah dicari-cari yang menyangkut dengan kasus yang terjadi, tidak ada, maka ulama, para fuqaha melakukan ijtihadnya. Berbeda dengan pola Mu'tazilah tadi. Kalau Mu'tazilah ada nas, tapi nas ini secara logika yang mereka yakini ini berlawanan, maka nas ini ditinggalkan. Ya, lebih mengedepankan pada logika, pada akalnya. Jadi akal yang menjadi panglima, ya, akal yang menjadi panglima. Maka banyak implikasinya, banyak, ya, implikasinya bahwa hukum-hukum dalam Al-Quran maupun Sunnah yang dirasa tidak rasional menurut pemikirannya, maka ini ditinggalkan dengan alasan tidak rasional. Karena menurut mereka Islam itu harus dengan akal, katanya. Ya. Islam itu harus dengan akal. Kalau tidak berakal ya sulit. Meskipun logika ini sulit, logika ini juga pola logika ini juga lemah, memiliki kelemahan. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wallahu a'lam, law kana ad-dinu bil aqli lakana asfalul khuf aula min a'lah. Kalau seandainya agama ini didasarkan pada akal, maka tentunya mengusap bagian bawah sepatu lebih utama daripada bagian atasnya, ya kan? Ternyata apa? Dalam sunnah itu, ketika seorang itu mengenakan sepatu yang sudah memiliki ketentuan, tentunya ada kriterianya, kondisi cuaca yang sangat dingin atau bepergian, ya, ketika akan berwudu, karena sebelumnya sudah berwudu, ya, ketika akan berwudu lagi cukup mengusap bagian atasnya saja dari sepatunya, jadi nggak perlu ngelepas sepatu. Kalau seandainya dengan logika, yang kotor atas atau bawah? Bawah. Makanya kalau seandainya Islam itu dengan akal, dengan logika saja, tentunya mengusap bagian bawah lebih utama daripada bagian atasnya. Ini ya. Jadi ya ada akal, kalau dalam keyakinan Ahlus Sunnah, akal itu sarana untuk memahami nas. Ya. Jadi akal tidak bisa mandiri. Ya. Akal tidak bisa mandiri. Jadi akal itu untuk memahami Al-Quran, maka harus diyakini dulu, ya, bahwa Al-Quran itu secara turunnya, kepastiannya pasti. Kebenaran Al-Quran itu mutlak. Kenapa logika kita tidak bisa menerima? Bisa jadi belum sampai pemikirannya, atau kita tidak sanggup untuk mencernanya, ya.
tidak sanggup. Sekarang kalau misalnya pakai hukum akal, hukum akal itu sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada akibat pasti ada sebab. Itu hukum akal. Ada asap, ada api. Ya, itu hukum akal. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan ini, gunakan logika lagi. Kalau seseorang itu pengen punya anak, maka harus menikah. Gak mungkin gak menikah bisa punya anak. Ya, lakukan sebabnya. Statement berikutnya, apakah setiap orang yang menikah itu punya anak? Kalau pengen punya anak harus menikah. Nah, logika ini benar. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang yang menikah punya anak? Tidak. Kalau pernyataannya begitu kan. Di sini adalah faktor X-nya. Manusia sudah melakukan ikhtiar, dia menikah. Oh lama nggak punya anak, konsultasi ke dokter kandungan. Oh dikasih suplemen, dikasih macam-macam. Oh bisa jadi ini ada hambatan di jalan untuk menuju rahimnya. Sudah dilakukan semua. Ya. Sampai ada yang melakukan namanya bayi tabung. Bayi tabung, diambil sel telurnya, ambil spermanya, kemudian diolah ya, dengan pengetahuan modern ya, ilmu modern. Lalu dimasukkan lagi ke rahim. Apa yang terjadi? Ya, orang ini kebetulan datang ke rumah saya. Ya, ternyata bayi yang dikandungnya itu mengalami namanya sindrom. Ya, sindrom sudah diketahui di usia 4 bulan. Akhirnya diberikan pilihan mau dilanjutkan atau digugurkan. Karena kalaupun lahir ini tidak normal. Itu. Ada terjadi kebimbangan lagi. Padahal sudah habis ratusan juta itu untuk itu. Ya itu. Jadi tidak semua itu dilogikakan oleh kita. Ada yang masuk akal, ya. Ada yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Dan kebanyakan ibadah itu adalah tidak logis, kebanyakannya. Ya, ibadah. Ya. Makanya kalau semua harus dilogikakan ya nanti sulitlah kita berwudu. Ya kan? Orang buang angin tuh. Ya, buang angin. Kan enggak kotor. Kenapa mesti berwudu? Ya, kalau logikanya begitu. Dan kenapa yang dibasuh juga muka? Ya kan? Ini namanya ta'abbud. Ya. Ta'abbud itu ya ibadah. Ya, ibadah itu ta'abbud namanya. Yaitu hanya mengikuti ketentuan-ketentuan saja tanpa harus tahu apa hikmahnya, apa sebabnya. Ketentuannya seperti ini ya seperti ini. Ya, begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi beda dengan ijtihad ya. Kalau ijtihad itu ada dasar-dasarnya, dasar-dasar ijtihad. Ya. Jadi ijtihad ulama itu bukan asal berpendapat. Saya tidak suka kalau ada anggapan sementara orang yang mengatakan para ulama itu kan berpendapat. Kita juga bisa dong berpendapat, kan sama manusia juga. Ya. Hum rijalun wa nahnu rijal. Mereka rijal, mereka manusia, kita juga manusia. Mereka makan, kita juga makan, sama-sama. Ya. Jelas tidak sama. Mereka sudah memiliki landasan yang kuat, landasan yang kokoh. Kita sementara belum apa-apa ilmunya. Ya. Baru bisa baca doang. Ya. Belum bisa menggali. Ya. Belum bisa menggali. Apalagi untuk menggali ya, suatu kasus yang secara spesifik tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Wallahu a'lam. No, ada lagi? Ya silakan Pak.
Ya, jadi mereka kelompok Qadariyah ini, ya, kelompok Qadariyah yang kemudian disebut Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu artinya dia i'tizal, memisahkan diri dari gurunya. Asalnya berguru juga, ya, asalnya berguru, ya, kepada syekh yang sunni, ahlu sunnah, tapi ketika terjadi perdebatan dan menurut logika dia gak masuk, maka dia memisahkan diri, i'tizal, ya. Maka kelompok ini disebut Mu'tazilah. Asalnya sama, Mas. Dan ini muncul di abad ketiga, ya. Abad ketiga Hijriah muncul kelompok-kelompok ini, kelompok Mu'tazilah. Ada komunitasnya, ya. Bahkan yang berkembang sekarang, yang sedang dikembangkan di masyarakat kita itu neo Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah gaya baru. Kalau disebut kamu Mu'tazilah nggak ngaku, tapi dalam pemikirannya gitu, mirip-mirip gitu, ya. Kenapa? Oh, debatnya jago, Pak. Ya, jago debat. Kalau untuk debat jago, ya, itu karena sudah terbiasa mengenal namanya ilmu mantik, ya, ilmu untuk berbicara, ya, dari segi perdebatan luar biasa, ya. Ini jadi sekarang yang dikembangkan di negara kita, di lembaga-lembaga tinggi, di perguruan-perguruan tinggi, itu neo Mu'tazilah, ya. Kalau organisasinya tetap bisa jadi Muhammadiyah, bisa di NU, bisa organisasi masyarakatnya, tapi dari segi pemikirannya, nah, nanti terbelah itu, ya, dari segi pemikiran. Ini sudah banyak, ya, sudah banyak. Makanya kalau pengen maju harus begini, kalau pengen maju harus begini, ya. Jadi mengandalkan pokoknya Indonesia bisa maju kalau penduduknya memiliki keahlian dan keterampilan, ahli dan terampil, ya. Hanya itu saja. Padahal ini lemah sekali, ya. Bukan itu jelas. Disiplin seperti Ustaz tadi katakan bukan jelas. Kalau bangsa manapun maju harus disiplin, ya, ini yang pakai konsep lah. Ya. Bukan itu benar itu. Kalau disiplin itu, kita Muslim itu disiplin. Muslim itu sudah otomatis mesti disiplin, ya, disiplin tepat waktu, disiplin dalam memenuhi perjanjian. Itu Muslim itu mesti disiplin, ya. Jadi sudah otomatis itu, mestinya seperti itu, ya. Adapun ada Muslim yang tidak disiplin, buang sampah sembarangan, itu pelanggaran, ya. Mestinya disiplin. Muslim tidak boleh buang sampah sembarangan, sekecil apapun, ya. Misalnya mentang-mentang kecil, habis minum klek-klek, habis lempar ke jalan, ini pelanggaran. Minta maaf, saya potong ya, bukan terakhir, Ya. termasuk Jabariyah, Qadariyah dan Sunnah wal Jamaah. Ini ketiga-tiganya itu di hadapan Allah, bagaimana ini kedudukannya di hadapan Allah nanti? Karena mereka kan yang ini percaya ini, yang ini percaya ini, maka ini percaya Qadar dan Qadar, ini enggak, dengan mengandalkan daya pikir, yang satu hanya pasrah. Tapi di hadapan Allah kedudukannya bagaimana ini, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Kalau pertanyaannya yang terakhir, bagaimana nantinya, ini yang kita tidak tahu, ya. Kita hanya meyakini, ya, kita meyakini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Misalnya Al-Quran maupun Sunnahnya, ya, ketika Rasulullah ditanya tentang iman, maka yang keenamnya adalah wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan adanya takdir baik maupun buruk. Demikian juga di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang takdir itu, ya. Mereka kaum Mu'tazilah, ya,
mereka menafsirkan atau mengartikan takdir itu hukum alam. Jadi mereka percayanya bukan takdir sebagaimana yang dipercaya oleh Sunni, ya. Tapi mereka tafsiri lagi bahwa takdir menurut mereka adalah hukum alam, yaitu sebab akibat. Itu yang mereka yakini, ya. Sedangkan kaum Jabariyah percaya 100% terhadap takdir, tetapi tidak mau melakukan ikhtiar, ya. Jadi kalau hasil akhirnya nanti bagaimana kita tidak tahu, ya. Oh ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Karena itu perdebatan panjang ketika itu, ya. Kenapa mereka kemudian menyendiri atau memisahkan diri dari halakohnya, dari majelisnya. Wah, ini majelis ini udah nggak cocok lagi dengan saya akan memisahkan diri, ya. Lalu membuat komunitas sendiri, ya. Bikin komunitas, dia ajarkan lagi pada orang-orang lain sehingga terbentuklah, ya, aliran itu, ya. Asalnya hanya satu orang, ya. Mu'tazilah itu asalnya cuma satu orang, ya. Satu orang yang memisahkan diri dari majelisnya, dari majelis, ya. Kemudian membentuk majelis baru, dialah gurunya. Iya, ya, dia insilah, ya, dia gurunya yang mengajarkan lagi kepada orang lain dan ada pengikutnya. Nah, inilah dinamika yang terjadi, ya, yang terjadi. Nah, maka para ulama ini menjaga, para ulama, ya, ulama kita menjaga agar ini tidak pudar, ya, bahwa kita diwajibkan untuk meyakini tentang adanya takdir, ya, adanya masyiah, baik masyiah Allah maupun masyiah makhluk, ya, tetapi dengan keyakinan bahwa masyiah Allah itu di atas masyiah makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ya, kalau di Indonesia, ya, orangnya sudah tidak ada. Ya, dulu almarhum Dr. Harun Nasution, kemudian dilanjutkan oleh Nurhalis Majid. Itu diantara tokoh-tokoh Neo Mu'tazilah yang dikembangkan di Indonesia, dan maka perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi itu banyak menggunakan buku-buku ini, ya. Hampir dasar-dasar keislaman di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam, itu menggunakan buku karya Harun Nasution. Ini diantaranya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah si pengajian kita pada malam hari ini, sesuai informasi bahwa ini yang terakhir untuk bulan ini, sampai nanti insyaallah pasca Idul Fitri bisa dimulai kembali untuk jadwal ini, ya. Sebagaimana tadi diinformasikan, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji ini bermanfaat bagi kita, ya. Yang kita inginkan seperti itu. Kita bukan sekedar untuk untuk sekedar tahu, ya, tapi ilmu yang kita peroleh, ya, adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Maka kita senantiasa berdoa, ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.